warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang materi Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut dengan APRA. Nah, di sini ada beberapa poin penting, di antaranya tokoh yang berpengaruh, latar belakang, lokasi terjadinya APRA, upaya pemerintah, aksi APRA, tujuan pemberontakan, akhir pemberontakan, dan kesimpulan. Oke, lanjut. Saya akan membahas satu persatu poin-poin penting dari materi tersebut. Yang pertama adalah tokoh yang berpengaruh. Pemberontakan APRA terjadi pada Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Wasterling di Jawa Barat. Ada dua tokoh yang berpengaruh, yaitu Kapten Raymond Wasterling dan Sultan Hamid II. Yang kedua, latar belakang. Pada 1950, jumlah pasukan APRA di sekitar 2.000 orang. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA di Bandung 23 Januari 1950 adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Latar belakang mempunyai 4 poin, yaitu KNIL tidak setuju dengan pembentukan di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Kedua, satu persatu negara bagian RIS memilih bergabung dengan NKRI. Yang ketiga, APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan. Dan yang terakhir, KNIL dibubarkan, dimasukkan di dalam RIS. Oke, lanjut. Di sini ada lokasi terjadinya APRA. Lokasi APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan lokasi APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Kapten Wasterling dari Belanda mengadakan pengacuan di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Ada dua lokasi, yaitu Bandung dan Jakarta. Dan di sini ada upaya pemerintah. Perdana Menteri Muhammad Hatta memerintahkan penangkapan Wasterling setelah pengeluaran ultimatum. Ada 3 poin upaya pemerintah. Yang pertama, melancarkan operasi militer di bawah APRIS yang dibantu oleh masyarakat Bandung. Yang kedua, menyelamatkan aset-aset pemerintah yang berada di negara Pasundan. Yang ketiga, memunculkan tokoh Ratu Adil yang asli agar rakyat sadar telah tipu oleh APRA. Dan ada juga aksi APRA. Aksi APRA, kejadian pemberontakan APRA yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Kelompok APRA terjadi atas satuan pro Belanda pimpinan mantan Kapten KNIL. Di sini APRA mempunyai 4 poin. Yang pertama, pada 23 Januari 1950, Wasterling melakukan kudeta bersama anak buahnya dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Yang kedua, kejadian pemberontakan yang berlangsung Bandung pada 23 Januari 1950. Yang ketiga, Wasterling mengeluarkan ultimatum pada Januari 1950 untuk pemerintah RIS. Dan terakhir, kudeta juga terdiri di Jakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut APRA juga mempunyai tujuan pemberontakan.
Tujuan pemberontakan APRA adalah untuk membentuk APRA mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Dan ada 4 poin. Yang pertama, mempertahankan PRIS dan menggagalkan rencana perubahan negara kesatuan NKRI. Yang kedua, mempertahankan serdadu Belanda dalam sistem federal. Yang ketiga, keinginan Belanda mengamankan kepentingan ekonomi di Indonesia. Dan terakhir, mempertahankan bentuk negara RIS. Dan juga ada akhir pemberontakan. Pemberontakan APRA berakhir setelah upaya para pemberontak untuk menguasai Jakarta gagal. Dan ada beberapa akhir pemberontakan, yakni tanggal 4 April 1950 Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan Westerling melarikan diri ke luar negeri. Dan terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari APRA yaitu berkat perundingan yang diadakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan komisaris tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Angels yang merupakan komandan tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Dan APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Thanks for watching my video education, teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.